Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Arif Yoga Pratama dari Prodi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit 19A dengan NIM 2019-11022. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum yang telah saya lakukan, yaitu tentang praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Mungkin bagi orang awam, pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu hal yang sama. Tapi jika ditelusuri dari sudut pandang ilmu biologi, jelas kedua hal tersebut sangatlah berbeda, bahkan sangat bertolak belakang antara satu sama lain. Maka dari itu, sangatlah penting memahami tentang keduanya secara lebih detail, karena pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan, serta pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan pertambahannya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur, atau suatu peningkatan dalam berat atau ukuran dari seluruh atau sebagian dari organisme. Sedangkan perkembangan merupakan pertambahannya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tubuh, kematangan, dan belajar atau peningkatan kemahiran dalam penggunaan tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan sendiri merupakan proses yang saling berhubungan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang meliputi faktor genetis, hereditas, dan faktor fisiologis. Sedangkan faktor eksternal atau faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar tumbuhan tersebut, yaitu dari lingkungan atau ekosistem. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah cahaya. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sendiri adalah proses bertambahnya ukuran, diantaranya volume, massa, dan tinggi, serta jumlah sel secara irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan terjadi karena pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan bersifat meristematik. Contoh pertumbuhan tinggi batang dan jumlah daun. Sedangkan perkembangan sendiri adalah proses terspesialisasi sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif, tidak dapat dihitung, dan irreversible. Contoh munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman diawali dengan perkecambahan biji. Perkecambahan biji adalah munculnya plantula, tanaman kecil dari dalam biji karena pertumbuhan embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Baiklah, langsung saja kita lihat hasil dari praktikum yang telah saya kerjakan pada gambar-gambar berikut ini. Seperti yang kita lihat pada gambar sebelumnya, bahwa terdapat dua perbedaan tanaman, di mana tanaman yang satu terkena sinar matahari langsung dan tanaman yang lain tidak terkena sinar matahari sama sekali selama 8 hari berturut-turut. Di situ, di praktikum yang telah saya laksanakan tadi, kita dapat mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Saya kira cukup presentasi dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.